Asap akibat karhutla terus membuat kualitas udara di Kalimantan Barat dalam kategori tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Maju Bahagia, ketemu lagi di episode kali ini. Saya Samsudja akan membahas kali ini tentang hal yang relevan dan ada hubungannya ya pada hari-hari ini, yaitu tentang isu-isu lingkungan. Dan kebetulan memang lagi-lagi perubahan iklim memang lagi nggak stabil ya, karena bentar hujan, bentar panas gitu ya, tidak bisa diprediksi dengan kayak yang zaman dulu gitu ya. Udah musim kemarau udah pasti dah bulan-bulannya. Nah, karena ada perubahan iklim, maka ini menjadi hal yang cukup kita bahas ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dampak pencemaran udara di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan nanti ini momennya udah masuk momen musim kemarau, kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan kita antisipasi ya dari sekarang dampaknya. Dan di tengah-tengah saya sudah hadir narasumber. Beliau ini bisa dikatakan teman, om gitu ya, teman kan. Itulah ya. Kesmas tingkat 3 ya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, di sini beliau adalah Pak Kukuh Haryoso, SKM, Master Lingkungan. Nah, mungkin nanti lebih kenalnya beliau lah ya, kenalan langsung. Nah, mungkin lebih akrab panggil Mas Kuku aja lah ya, biar awet muda, walaupun beliau hampir purna tugas ya. Nah, silakan Mas Kuku untuk kenalan dulu lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kukuh Haryoso. Berlatar belakang dulu analis angkatan pertama di 3 angkatan pertama, sambil bertugas di Labkes. Jadi lanjut pendidikan SKM, kebetulan di lingkungan waktu itu lama, sehingga lanjut lagi di Magister Ilmu Lingkungan. Maka memang banyak berkecimpung di lapangan lah, seperti itu. Jadi saya di situ sudah hampir purna tugas sekitar 35 tahun 4 bulan nih ya. Tahun ini insya Allah pensiun. Total 35 tahun 4 bulan sampai ya. Masa bakti sampai bulan 10 nanti nih di tahun 2025. Udah nggak aktif? Sudah awal 1 November sudah tidak aktif. Demikian. Keluarga insya Allah ibu di Poltekkes, tahun depannya baru pensiun. Ya, gantian. Kalau anak-anak pada di luar semua. Jadi ini ya kawan-kawan, apa sih hubungan laboratorium sama tema kita hari ini? Nah, tadi walaupun disinggung dikit ya, jadi Mas Kuku di Labkes itu juga bagian lapangan tadi ya, artinya keliling-keliling, dan kualitas udara beliau ahlinya nih untuk mengusahakan kualitas udara di Kalimantan Barat. Nah, mungkin nanti kita singgung-singgung sedikit lah apa sih jenis pengusahaannya, gunakan apa, tapi kualitas udara yang baik itu seperti apa, nanti beliau singgung lah dikit ya. Nah, seperti yang kita ketahui kawan-kawan, bahwa Kalimantan Barat itu adalah salah satu provinsi yang rentan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Betul. Ya. Dan ada kesini-sininya itu ada anekdot bahwa kita di Kalimantan Barat itu ada musim, selain musim kemarau dan hujan, ada musim asap. Musim asap, betul. Ya, musim asap. Nah, ketika musim asap ya mengganggu dan berdampak di sektor ekonomi. Kemudian ekonomi itu kayak jalur penerbangan kan sempat tertunda, jadi pemasukan PAD daerah juga terhambat. Kemudian libur sekolah
libur karena asap. Karena Kan asap. lucu ya kan, libur gara-gara asap diliburkan proses belajar mengajar. Kemudian dampak kesehatan. Nah, dampak kesehatan itu dari sesak napas, ispa, kemudian mata iritasi gitu ya, kemudian sama kalau berkelanjutan terus ke paru-paru. Nah, kemudian dampak terhadap lingkungan ya pencemaran udara. Jadi itu yang kita bahas hari ini ya, kita bagaimana supaya dampak-dampak ini tidak terjadi ya, ini tidak terjadi skala berulang-ulang terus gitu ya, minimal kita mengurangi lah, betul. Mengurangi. Nah, apa yang harus kita lakukan, kemudian apa sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah ini ya, kan, sehingga dampak negatif itu bisa kita kurangi. Nah, silakan Mas Kuku. Bahas dulu lah apa penyemaran udara secara global dulu lah ya. Iya. Ayah ini Bang Sam Vidya kan. Jadi Pontianak ini khususnya ya umumnya Kalbar, Kalimantan Barat itu kan pas ini di garis khatulistiwa. Jadi suhunya luar biasa. Itu kan garis belah antara utara dan selatan gitu kan. Betul-betul kondisi udaranya itu sangat panas dibanding daerah lain. Sehingga terus kedua, daerah kita Kalimantan Barat ini hampir rata-rata Kalimantan itu daerah rawa dan gambut. Rawa dan gambut. Gambut ini yang membuat ini. Kalau rawa relatif tidak terlalu inilah signifikan, tapi gambutnya nih. Karena gambut itu sendiri kalau aktif bagus, tapi kalau sudah rusak, maka dia akan ada kandungan metan di dalamnya, sehingga kalau terjadi kebakaran, kenapa di Kalbar ini hampir setiap tahun itu udah macam musiman saja kan, kayak musiman buah gitu kan. Oh, ini buah langsat, ini buah durian gitu. Sehingga bagaimana cara pencegahannya? Ini ya memang banyak sektor, banyak yang terkait, banyak yang faktor yang mempengaruhi. Jadi ini penyebabnya adalah ya kita sendiri, manusianya sendiri. Bagaimana menjaga alam ini kan? Tentunya lingkungan ini kita sangat butuh lingkungan yang nyaman. Apa yang barusan Bang Sam sampaikan bahwa dampaknya terhadap kesehatan, terhadap ekonomi, bahkan ya pendidikan apa juga. Ya, pendidikan juga itu sangat berpengaruh. Sehingga apa yang harus dilakukan tadi penyebabnya diantaranya adalah yang dominan itu pada tahun 2023 hasil pemantauan KLHK maupun LH setempat itu sekitar 60% itu hotspot asap itu dihasilkan itu dari gambut. Kedua, pembakaran hutan itu ya dikarenakan perkebunan. Ya kita tidak nyalakan perkebunannya sih. Tapi ini yang ketiga. Jadi aturan undang-undang sudah ada. Tapi bagaimana penegakannya, bagaimana pengawasannya ya. Ini pengawasan yang keempat. Dari faktor-faktor ini kalau tidak berjalan seiring seia sekata, maka tidak akan sukses. Bagaimana cara lingkungan kita sekitar? Ya tentunya dari individu. Bagaimana jangan membakar sampah. Terus petani-petani disarankan bagaimana bahayanya asap ini, sehingga pelan-pelan kita kasih pemahaman jangan bakar, sebaiknya ditanam sebagai pupuk atau dibuat kompos kan, seperti itu. Ada cara-cara, bahkan ada dari pihak pertanian itu sendiri disediakan alat untuk mencacah untuk pembuatan kompos. Jadi saling ini recycle kayak sampah itu kan. Ada sistem yang recycle sekuler, kaitan ekosistem ya. Ekosistem. Nah, jadi
Mas gini apa kaitan dengan tadi yang menarik disinggung tadi masalah pemantauan kualitas udara tadi Udara, itu kan. betul betul. Nah, salah satu kan kita perlu untuk secara berkala itu biasanya teknisnya seperti apa sih, karena untuk mengetahui kualitas udara kita baik tidak memenuhi syarat kesehatan atau tidak itu caranya seperti apa nih? Oh gitu ya. Ah, Jadi gini Bang Sam, untuk pemantauan udara ini dalam aturan LH lingkungan hidup, bahkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri ada yang berkaitan dengan dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Nah, itu di dalamnya ada RKLRPR, rencana pengelolaan, rencana pemantauan kan. Yang ideal adalah pemantauan itu secara berkala. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena udara ini bergerak. Terus dipantau dari mana nih titik-titik sumber. Tapi ini sudah dilakukan oleh pihak pemerintah dan aturan yang sudah berlaku kan. Ini sudah berjalan. Khususnya seperti pabrik itu sudah dilakukan pemantauan. Tapi kadang-kadang dilupakan. Nih kota kita Pontianak. Pontianak kan udah besar, kendaraan sangat pesat. Ini yang kadang-kadang yang dipantau hanya pabrik-pabrik yang besar, tapi padahal kendaraan luar biasa. Emisi ya. Emisi gas buang dari kendaraan itu kan ada dua. Tapi ada nilai positif juga kota banyak nih Mas, apa? Nggak ada angkutan umum. Betul. Ada angkutan umum ya. Nggak ada angkutan umum. Kan? Aneh tuh, tapi ya itulah Pontianak gitu kan. Betul, angkutan umum sudah punah sudah. Bahkan ada untuk angkut rumput malah kan. Ya itu menarik ya. Di situ itu salah satu dampak dari berdirinya pabrik, kebun, sehingga perekonomian berangkat. Tapi ada sisi negatifnya juga, yaitu tadi tanpa pengawasan, tanpa pemantauan yang berkaitan dengan pemantauan udara nih, maka ini harus bergerak. Khususnya kota-kota besar ya, kita termasuk besar sudah kota Pontianak nih. Ini dari LH kotanya. Ini saran saja, jangan sampai wacana. Jadi saran ini harus secara periodik juga dipantau kendaraan-kendaraan ini. Syukur-syukur kalau digratiskan dalam pemantauan nih. Memang kegiatan rutinitas dari LH kota khususnya di Pontianak nih. Maka itu salah satu pencegahan atau meminimalis polutan yang ada di udara. Emisi yang ada di kota Pontianak. Karena dampak dari itu juga terhadap air hujan yang air hujan juga kita tampung, kita minum. Ini dampaknya luar biasa. Iya. Air hujan nih Kalimantan Barat nih, masyarakat Kalimantan Barat itu udah jadi apa ya? Dari dulu pola konsumsi air minumnya itu mengandalkan air hujan ya. Air hujan. Nah, padahal yang bagus itu air sumur bor atau air permukaan yang diolah. Tapi sesungguhnya tingkat keasaman air hujan itu tinggi. Tapi karena udah menjadi budaya dan kebiasaan turun-temurun sampai sekarang, kita sendiri udah nyaman juga minum air hujan gitu kan. Nah, jadi itu ya, kalau air hujan di Kalimantan Barat ini musim kemarau nggak ada hujan berapa minggu ya, udah teriak tuh kan. Udah teriak. PDAM juga. Udah payah udah. PDAM juga dikena sumpah serapah kan. Betul. Nah, jadi itu ya kawan-kawan, jadi itu dampak dari ini. Tadi mungkin secara teknis nih. Iya, untuk pengukuran ya, tadi. Pengukuran pakai apa sih ngukurnya? Pakai alat apa kah gitu. Apa nama pemeriksaannya mungkin disinggung sedikit lah. Iya, siap. Siapa tahu nanti ada yang lihat, ada yang punya wewenang melihat video ini, ya ternyata ya penting rupanya pemeriksaan udara gitu kan. Nah, betul. Mungkin tadi ada kendala periodiknya masih kurang, ya siapa tahu nanti bertambah volumenya, anggaran ditambah ya. Anggaran terus. Anggaran ditambah kan. Itu tidak kalah pentingnya itu. Karena tanpa anggaran ya tidak bergerak juga kan. Jadi cara pengukurannya adalah skala lab ya. Maka pemantauan itu secara fisik itu ada kecepatan udara kita ukur,
suhu dan kelembapan kita ukur itu pakai alatnya yaitu termometer. Ada namanya quick stem itu bisa double. Jadi kelembapan dan suhu. Jadi di sini ini alat udah canggih quick stem nih. Itu ada kelembapan suhu basah dan suhu kering. Ini sangat bagus berkaitan dengan nanti dampaknya terhadap manusia itu sendiri dan lingkungan. Lingkungan itu apa? Selain manusia, ya tumbuh-tumbuhan, bahkan sampai binatang yang terkecil tungau semut. Semut ya. Itu salah satu daripada lingkungan ini kan. Jadi seisi alam yang namanya yang hidup bukan berarti yang napas saja. Tumbuh-tumbuhan, rumput itu salah satu ya hidup juga, makhluk Flora, hidup juga. Fauna lah ya. Flora fauna. Itu yang di darat, yang di atas angin burung, yang di air itu ikan kan gitu. Yang di tanah seperti cacing, jangkrik, itu luar biasa alam ini kan. Maka pemantauannya itu tadi kecepatan angin, suhu, kelembapan. Secara fisik nih ya? Ya, secara fisik. Terus ada yang berkaitan dengan gas beracun seperti NOx, SOx. Terus itu alatnya adalah full gas analyzer. Itu memang lumayan mahal alatnya, tapi ini sangat penting untuk kesehatan kan. Tapi ada alatnya kan? Sudah ada. Dibeli reagennya yang kayak yang kurang. Ini ada yang memang reaksi kering. Kalau reaksi kering itu udah langsung alat itu baca secara digital kan. Terus ada yang memang seperti HVAS. Itu metodenya adalah gravimetri. Gravimetri bagaimana? Itu pakai penyaringan, disaring nanti di lapangan dengan alat HVAS itu. Pengukuran sesuai ada aturannya, ada yang 1 jam, 2 jam, ada yang 24 jam. Jadi maksimal 24 jam. Ini pengukurannya, contoh seperti debu saja, itu sistem gravimetri, itu saringannya kayak filter itu dikeringkan dulu, pokoknya agak panjang lah ceritanya. Terus dikeringkan lagi sampai dapat berat konstan. Bagi kawan-kawan yang udah paham, pasti tahulah bagaimana tuh berat konstan. Sudah tidak berubah, baru dibawa ke lapangan, diukur, nanti dilakukan seperti itu, ditimbang berapa beratnya, baru didapat debunya sekian. Dari hasil itu dikonversi lagi dengan waktu kita ngukur kondisi di lapangan, baru dicocokkan ke baku mutu. Standarnya masuk atau lebih. Kalau lebih bagaimana? Ini harus ada perlakuan lagi. Misalnya dampaknya dari mana nih? Dari pabrik. Berarti pabrik itu sendiri harus ada melakukan, yaitu tadi, kalau limbah cair harus ada IPAL, instalasi pengolahan limbah. Kalau cerobong, bagaimana nih cerobong nih? Jangan sampai terlalu, mungkin bahan bakarnya. Boiler itu contoh kayak boiler kan, bahan bakarnya ada yang menggunakan kayu, ada cangkang, ada yang pakai batu bara. Ini semua ada dampak. Ya, tinggal bahan bakarnya apa. Ini parameternya beda-beda. Karena jenis bahan bakar mempengaruhi faktor yang dibuang. Gasnya itu ya. Gas yang beracun ini. Walaupun istilahnya pada dasarnya CO beracun, iya. Tapi dari mana? Dari kendaraan. Antara bensin dan solar lebih kuat ininya, bahayanya, gas-gasnya, iya. Gas-gas yang beracun. Yang menarik tuh gini nih. Nah, itu jenis pemeriksaannya ya, kawan-kawan. Ya, jenis pemeriksaannya. Jadi kita ya hari ini tahu lah ya, jadi tahu yang awalnya tidak tahu jadi tahu bahwa udara tuh juga bisa diukur. Cuman yang agak bingung tuh kan kalau kata ini angin itu kan tak punya KTP, nggak punya KTP. Nah, teknis tempat ngambilnya itu sudah apa ya? Udara, nggak punya KTP. Angin, udara yang bergerak kan gitu kan. Terus nggak kelihatan kan? Tapi dijadikan unsur atom, baru ada simbolnya O2 kan gitu. Air
air oke. Tapi apa H2O. simbolnya secara itu H2O. Ya kan? Di mana dan bagaimana cara mengukur tadi dengan alat. Terus di mana nih tempat ngambilnya? Ini tempat ngambilnya tentunya kalau di masyarakat, di tempat keramaian. Di mana tempat keramaian? Pasar. Terus di jalan raya, terutama di lampu merah. Itu kan tempat berhenti kendaraan. Di situ kumpulnya polutan yang dikeluarkan. Terus kalau pabrik-pabrik, itu ya tentunya di sekitar pabrik, di pabriknya sendiri dan sekitarnya. Karena dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan setempat, tapi di situ ada tenaga kerja sebagai manusianya kan, terus lingkungan masyarakat. Ini titik-titik yang utama. Di kebun diukur itu hanya tambahan saja, tapi yang utama adalah bagaimana di lingkungan. Ya, tapi kalau di kebunnya diukur wajib, ya wajib juga. Karena di situ ada ketentuan bahwa pengawasan dari AMDAL itu sendiri. Iya. Diukur untuk apa? Untuk mengetahui lingkungan sekitar. Apa dampaknya? Karena bukan hanya polutan saja di situ, Bang Sam. Pestisida yang disemprotkan, pupuk yang digunakan, ya, itu akan menimbulkan dampak. Bahkan waktu land clearing kebun itu, baik itu perkebunan HTI, hutan tanaman industri, kebun karet, kebun nanas, kebun apa, waktu ini pemerataan itu, penyiapan lahan, pembersihan lahan, itu ada gas-gas secara alami mengandung racun. Kenapa? Oh, kelelahan, tahu-tahu meninggal operator eksanya. Oh, karena kelelahan katanya. Padahal ada yang pernah terjadi adalah keracunan. Ada gas yang beracun yang dia gali, kita ratakan kan, dia ratakan, terhirup. Ya, fenomena ini kan pernah di Jawa tuh ya, lumpur lapindo. Lapindo. Kan, itu juga ya bisa betul. Kayak gitu ya. Beberapa tahun yang lalu tuh. Betul lah. Makanya APD, ini ada kaitannya dengan K3 lagi. APD sangat diwajibkan. Dapat hubungan baru lagi dengan kesehatannya, K3. K3, iya. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Jadi APD. Jadi bukan karena zaman COVID terus harus pakai masker, tidak. Jadi masker itu kapan dipakai? Bukan hanya menghindari virus, tapi gas-gas beracun juga perlu. Tapi kalau di lab SOP-nya sudah jelas. Sudah jelas. Di lapangan nih kadang-kadang. Gitu kan? Betul. Yang lagi mupuk gitu. Lagi mupuk. Itu wajib itu, betul. Nah, kaitan dengan ini dampak tadi kesehatan nih, Mas Kuku, tingkat kasus ISPA? ISPA ini sangat tinggi. Peluangnya kita besar ya. Betul. Makanya pembakaran hutan ini, kebakaran hutan bukan pembakaran hutan. Kebakaran hutan ini, itulah salah satunya mengantisipasi tadi itu, aturan ditegakkan, kita sama-sama dengan masyarakat bersatu padu untuk menggalakkan jangan membakar sampah yang dihindari lah ya. Yang dihindari. Kadang-kadang dari hal kecil itu jadi besar. Ini orang, enggak apa-apa. Tapi kalau kecil-kecil banyak kan bocor halus. Akhirnya itu kan jadi wah. Jadi ini, nih silakan dulu nih minum dulu, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Ngobrol gitu. Iya. Itulah bangsa. Jadi banyak sebenarnya kalau berkaitan dengan lingkungan ini. Kalau bahas tentang asap itu saja, bukan semata-mata asapnya saja kan. Ini dampaknya selain ISPA, selain iritasi. Iritasi ini kalau secara pengujian itu yang PM 2,5. Kalau yang PM 10, partikulat debu-debu. Tapi isi debu itu kan salah satunya gas tadi ya, partikel-partikel. Yang 2,5 itu bisa terhirup juga. Ke mata mungkin tidak terlalu, bahasa Jawanya kelilipan gitu kan. Tapi kalau yang PM 10 itu udah terasa. Itu secara fisik ya terasa, wah ini ada debu nih masuk, seperti itu. Itu
bagaimana tahu PM-nya itu apa? Molekulnya itu besaran molekul itu 2,5 sama 10, itu memang ada alatnya. Nah, itu balik lagi pemeriksaan laboratorium juga Ya, kan? pemeriksaan lagi, ada alatnya. Jadi ada memang penangkapnya yang untuk, jadi kalau di pemeriksaan biota itu ada mesh, ada mesh itu saringan, ada 0,40, 0,80, ada 100, itu saringannya. Kalau di udara adalah di filter, artinya di kertas saringnya tuh, itu kan ada 0,45, sama saringan masker. Nah, kan ada 0,95, itu N95. Nah, itu ukuran saringan sesungguhnya. Nah, jadi di situ partikel yang 2,5 akan tersaring oleh alat yang sudah tersedia di situ kan. Iyalah, terima kasih nih udah dapat banyak informasi teknisnya, nangkapnya kan, nah, tempat yang diperiksa, tempat yang harus diperiksa, kan, itu yang dapat informasi ya. Mudah-mudahan kawan-kawan udah yang nonton, yang dengar ya dari podcast ini ya, mudah-mudahan bisa mencegah lah ya. Tapi apa yang harus ketika ini, mungkin ada kiat tips ketika itu udah terjadi misalkan kebakaran hutan lahan. Jadi si kita ini itu apa yang harus kita lakukan? Mungkin apa tips tadi masker. Betul. Mungkin salah satunya tadi ya. Betul. Itu masker untuk masyarakat itu sendiri, individunya. Udah kejadian nih, udah kejadian. Nah, tentunya ya lapor terhadap aparat yang terkait, terus bersama-sama masyarakat ya untuk memadamkan kejadian tersebut, membantulah, saling membantu. Terus yang ketiga nih, tentunya ada aparat yang harus bertindak lah kan, menindaklanjuti dan menindak yang berbuat terutama nih. Biasanya sampai itu tuh apa, damkar ya berikut ya, damkar. Terus sekarang bukan hanya damkar saja, iya, SAR juga ikut andil. Artinya yang memang apa bisa kompeten, betul. Ada relawan-relawan yang ini, tapi untuk di perusahaan itu sudah dibuat aturan harus ada mesin penyemprot itu harus standby, pemadam. Jadi di mana ada titik-titik rawan itu sudah diantisipasi seperti itu. Cuma kadang-kadang masyarakat nih yang sebenarnya bukan sengaja tapi ketidaktahuan, merokok, mancing, main buang ini. Sebaiknya bagi perokok saling ingatkan lah. Kalau sudah selesai ya udah dimatikan, diinjak, jangan main lempar. Karena rumah sekarang sih udah pakai seng. Kalau rumah dulu kan pakai atap daun. Itu habis rumah orang kan gitu kan. Jadi itulah harus sama-sama menjaga gitu kan. Nih para Gen Z generasi muda ya, Pontianak dan sekitarnya kan lagi tren dan mewabah kafe kan, malam ngumpul ramai. Kalau kita keliling-keliling kafe itu hampir seluruh kafe itu full. Betul kan, full. Nggak ada yang kosong. Nggak ada yang kosong kan. Nah, ini ingatkan kawan-kawan nih ya, kalau kafe lagi memang kejadian tadi ya, kejadian dampak asap tadi kan, musim asap tadi itu ya, tolonglah jangan terlalu sering keluar ya ke malam. Nah, tadi pengaruhnya memang tidak langsung dapat gitu ya, sesak nafas langsung sesak gitu enggak, tapi itu terakumulasi pelan-pelan. Nah, itu juga hati-hati ya teman-teman, dan ya mudah-mudahan enggak lah ya itu ya. Nah, kita juga bahas isu lingkungan nih kan gini Mas, secara teori yang pernah kita dapat waktu sekolah itu kan hablum. Nah, kan hablum. Nah, faktor kesehatan itu kan dipengaruhi oleh 4 faktor kan. Faktor pertama ya fasilitas kesehatan kan. Fasilitas kesehatan. Faktor kedua ya agent tadi itu ya, keturunan agent gitu kan, gen kan. Yang ketiga faktor perilaku kan. Perilaku ya. Yang
keempat nih, masuk nih ternyata nih lingkungan. Nah kan, ya ternyata lingkungan berdampak kan. Lingkungan. Tadi asap lingkungan kan, masalah lingkungan. Iya, kadang-kadang Soal kesehatan kan. Nah, betul. Kadang-kadang kan Ispa. abai. kan? Iya, tanpa disadari. Padahal tidak semua orang itu punya kekebalan kan gitu. Ada yang imunitas. Imunitas. Ada yang sangat sensitif. Bahkan contoh lah ya, yang kayak asma ini. Ini terlalu panas, itu juga menimbulkan apa? Ya, kambuh ya. Kambuh. Terlalu dingin, demikian juga. Jadi di sini nih, yang Bang Sam tadi sangat ekstrim memang kan, ya naik turunnya. Memang ini salah satu sudah menuju ke pemanasan global sesungguhnya. Perubahan iklim. Perubahan iklim nih. Ini ya mudah-mudahan lah. Memang untuk di Kalimantan ini karena panasnya sangat ya istilahnya lebih tinggi dari daerah lain, maka untuk masih diuntungkan sesungguhnya seperti virus kemarin kayak corona ini sangat diuntungkan kita di sini nih. Karena panas ya. Karena panas tanpa disemprot apa? Disinfektan, terus apa sanitizer dan lain-lain kan, alkohol ke apa, berjemur saja udah mati dia, KO dia kan. Nah, itu satu. Cuma dampak itu tadi berkaitan dengan asap, sangat mudah sekali terbakar kan. Di situ maka sangat sensitif sesungguhnya dengan bara api ini. Sementara ya budaya kita ini rokok ini udah bukan apa ya? Ya bagi perokok bukan gaya sih sebenarnya. Itu udah kebutuhan. Bahkan makanan ini nomor 2. Yang penting kopi, rokok. Seperti itu. Itu bagi perokok. Ya kita merasakan, kita juga pernah merasakan seperti itu. Sehingga untuk lingkungan nih karena lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh. Sedangkan dalam kehidupan saja, kita dengan lingkungan yang tidak baik, maka sebaik apapun kita tidak akan kuat. Pasti akan terikut. Nah, maka kalau kita saling menjaga lingkungan ini, terutama tadi tentang kebersihan lingkungan, keselamatan lingkungan, apa yang berdampak-dampak. Ya sesungguhnya kita menyuarakan itu bukan hanya di tempat-tempat yang seperti ini, tapi mari kita sama-sama tularkan ke rekan-rekan, kawan-kawan. Jadi kita ini kan sebenarnya udara itu kan hak kita nih. Betul. Hak kita mendapat udara yang segar, baik gitu ya. Tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga udara ini tetap tadi segar, nyaman gitu, sehat. Nah, dapat udara sehat itu ya kita hak, tapi kewajiban kita juga menjaga sama-sama nih. Ya tadi faktor lingkungan tadi ya. Yang faktor sektor pertanian, tolong lahannya ya lihat-lihatlah, jagalah pada saat misalkan ya harus harus bakar lahan tuh ya dijagalah, jangan sampai ada karena gambut tadi. Kan dia kan di dalam itu kan tidak mati. Tidak mati. Jadi itu mungkin ini udah hampir penghujung waktu kita podcast. Sebelum kita tutup nih. Satu lagi yang berkaitan dengan tanaman tadi itu. Salah satu pohon itu adalah penyumbang oksigen yang baik. Terus kedua, tanaman ini, pohon terutama itu, ini salah satu filter di alam. Makanya hasil penelitian saya pernah baca itu, satu orang sesungguhnya membutuhkan 3 pohon. Syukur-syukur satu orang satu pohon udah cantik. Kenapa dibuat hutan-hutan kota? Itu tujuannya sebenarnya. Nah, sebagai filter. Kemarin tanggal bulan Mei itu, tanggal berapa ya lupa saya, tanggal 22, tanggal 5 Mei kalau apa ya gitu. Itu kan Hari Bumi itu. Hari Bumi ya. Jadi semua pemerintah daerah mungkin mengajak masyarakat untuk menanam pohon. Betul. Kan, termasuk alumni kami. Waktu itu Seribu ya. Tanggal 5 Juni pun nanti memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saat itulah, momen-momen itulah, betul. Itu yang ini, dan taman-taman kota juga mulai tertata nih, kaitan dengan ini. Nah, kita udah hampir di penghujung. Apa ya? Ada sih, saya ada oleh-oleh nih kan. Bukan kaitan dengan tanaman masalahnya.
penanaman. Nah, Ya. ini yang saya bilang nih, ini hasil ini agak kotor. Aman, aman, aman. Ini kita manfaatkan barang bekas. Oh, betul, betul, Ya betul. kan? Nih, nih. Bekas minuman ya. Bekas minuman. Nah, jadi ya karena channel ini kan bank sampah ya manfaatkan, dan kita nanam cabai ini bibit nih ya. Mudah-mudahan ada berapa buah nih, 2 buah ya. Mudah-mudahan bisa tanam. Aduh. Dan cabai ini jenisnya bukan cabai rawit atau cabai kurma atau cabai bakpol ya kata orang. Oh, bukan itu. Bukan. Jadi ini nanti cabainya kalau bagus bisa berbuah dengan baik, dia nanti akan kayak panjang gitu ya, kayak cabai kurma, tapi masaknya jenis masak. Dikatakan masak itu warnanya kuning. Jadi aneh gitu. Jadi namanya gitu ya? Cabai lidah setan. Nah. Oh, gitu. Nah, dan kadar kepedasannya lebih pedas. Dari ini. Jadi, berarti bibitnya dapat dari mana nih? Saya alhamdulillah ada sepupu kemarin kan ngasih hidup, kemudian di rumah hidup dikembangbiakan. Jadi mati, jangan mati, bibitnya lagi ya. Maka udah berapa lama nih terus-terusnya akhirnya mati, bibitkan lagi, akhirnya ada berapa lagi. Jadi bukan kalau cabai biasa kan kejar ke pasar ya. Betul lah. Suka sih nanamnya ya gitu. Dan mupuknya juga hasil ngompos. Oh, sampah organik. Gitu. Nah, jadi kita siram pakai kompos kita sendiri. Nah, berarti inilah. Inilah bentuk hasilnya. Oksigen juga ya. Betul. Ya. Bermanfaat lagi. Kan. Nah, adalah kenangannya. Oke, gitu ya. Closing statement. Penutup oleh teman-teman Mas Gogo. Apa nih? Baik. Pesannya, apakah pernyataan lah? Jadi terima kasih atas undangannya Bang Sam nih membahas tentang ini sangat-sangat bagus sekali sih. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan ini. Apa yang diterapkan Bang Sam ini salah satunya bentuk apa ya? Nyata lah ya. Iya, berbuat. Jadi jangan hanya teori saja lah. Karena kalau teori saja ya sama kosong. Artinya, oh ini kue, udah kalau makan saja gitu kan. Tapi kalau tidak dicoba, kapan lagi? Kalau tidak kita mulai dari diri kita, bagaimana mau berbuat? Ayo, mari kita mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, kerabat, teman-teman kita, sampaikan seluas-luasnya. Kalau kebaikan dan kebenaran, insya Allah. Amin. Insya Allah. Mungkin itu saja Bang Sam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bincangkan pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua, terutama ya kita sendiri, betul. Khususnya ya para alumni, kawan-kawan kan. Penggerak lingkungan nih. Ayo kita sama-sama bersatu, berpadu. Insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai. Demikian. Nah itu ya, terima kasih atas closing statementnya teman-teman. Marilah kita sadar bahwa bumi itu sekarang sudah tidak baik-baik saja, perlu ada penyelamatan ya, dimulai dari lingkungan kecil kita lah ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi yang Mas Kuku katakan tadi ya, berbuat dulu gitu kan ya, berdampak kecil dari lingkungan kecil besar-besar, dan semakin banyak yang peduli terhadap lingkungan ya, insyaallah bumi akan baik-baik saja. Terima kasih Mas Kuku udah nyampai di sini dan memenuhi undangan. Mungkin kalau ada waktu tema yang lain kita bahas di lain waktu. Insyaallah. Jangan kapok ya. Siap. Ini terima kasih nih. Siap. Nah, kenangan. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.